Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang apa sih itu analisis regresi dan korelasi linear. Nah, jadi korelasi linear itu merupakan teknik statistika dari Carl Pearson pada tahun 1900 untuk mengukur keeratan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X di sumbu horizontal dan variabel Y di sumbu vertikal. Nah, hubungan ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan arah pergerakannya. Korelasi positif terjadi jika kedua variabel bergerak searah. Contohnya saat harga minyak goreng naik. Nah, jumlah produksinya juga bakal ikut meningkat. Begitupun sebaliknya. Untuk korelasi linear itu ada 3. Yang pertama koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan uji signifikan korelasi. Jadi koefisien korelasi ini merupakan angka yang menunjukkan seberapa kuat dan kemana arahnya hubungan antara dua variabel. Biasanya dilambangkan dengan R. Jadi skala nilainya ini, nilai R-nya ini harus berada di antara -1 sampai 1 positif 1. Nah, arti angkanya kalau misalnya dia nih kuat, jadi kayak semakin mendekati angka 1, baik positif 1 maupun -1, maka hubungannya itu semakin kuat atau sempurna. Jadi kalau misalnya angkanya mendekati 0, itu artinya hubungannya itu makin lemah atau nggak ada hubungan sama sekali. Nah, untuk koefisien determinasi itu mengukur kontribusi pengaruh. Jadi koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat yang digunakan untuk tahu seberapa besar persentase pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai korelasi R dikuadratkan dan dijadikan persen, kita bisa tahu nih berapa persen variasi variabel Y yang disebabkan oleh variabel X. Terus yang ketiga itu ada uji signifikan korelasi. Yang pertama dengan merumuskan hipotesis, yang kedua dengan menentukan taraf nyata, yang ketiga menentukan uji statistik, yang keempat menentukan daerah keputusan, dan yang terakhir menentukan keputusan. Nah, selanjutnya adalah regresi linear sederhana, di mana regresi linear sederhana ini merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dengan satu variabel dependen. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah perubahan yang terjadi pada variabel independen akan memberikan pengaruh terhadap perubahan variabel dependen, sekaligus digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dalam penelitian kualitatif, regresi linear sebenarnya menjadi teknik analisis yang paling sering digunakan karena perhitungannya relatif mudah dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada jenis dari regresi sederhana ini. Yang pertama ini ada persamaan linear sederhana, di mana persamaan linear sederhana ini rumusnya Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan nilai prediksi variabel dependen, A merupakan konstanta, B merupakan koefisien regresi atau kemiringan garis regresi, dan X sendiri merupakan variabel independen. Jadi untuk konstanta A itu merupakan nilai variabel dependen ketika variabel independen bernilai 0. Nah, koefisien regresi atau B menunjukkan besarnya perubahan rata-rata variabel dependen akibat perubahan salah satunya pada variabel independen. Yang kedua ada metode ordinary least square atau OLS. Nah, dalam analisis regresi linear sederhana, penentuan nilai konstanta dan koefisien regresi dilakukan menggunakan metode ordinary least square atau metode kuadrat terkecil. Jadi metode ini tuh merupakan metode estimasi yang paling banyak digunakan karena mampu menghasilkan garis regresi terbaik berdasarkan data yang diamati. Nah, kesalahan baku apa dalam pendugaan gitu atau standar error. Jadi kesalahan baku pendugaan atau standar error ini merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan antar nilai hasil prediksi dengan nilai yang diperoleh dari persamaan regresi dengan nilai aktual pada data penelitian. Nah, rumus. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya yang keempat ada interpretasi koefisiensi regresi, di mana setelah memperoleh persamaan regresi, langkah berikutnya adalah menginterpretasikan makna dari konstanta dan koefisien regresi. Dengan menginterpretasikan konstanta dan koefisien regresinya, yaitu
A atau konstanta itu menunjukkan nilai variabel dependen Y ketika variabel independen X bernilai 0 atau tidak berubah. Terus untuk koefisien positif atau B+, hubungan searah, jika variabel independen naik, variabel dependen juga naik. Terus untuk koefisien negatif atau negatif B, hubungannya berlawanan dengan arah. Nah, untuk koefisien determinasi atau R kuadrat, koefisien determinasi ini mengukur seberapa baik model regresi yang menjelaskan variasi data. Jadi nilainya berada di rentang 0 sampai 1. Dan penerapan linear dalam bisnis di segi pemasaran, segi SDM, segi keuangan dan operasional itu mengukur pengaruh biaya promosi terhadap peningkatan penjualan untuk menentukan anggaran promosi yang paling efektif. Untuk SDM sendiri, menganalisis hubungan motivasi kerja dengan produktivitas karyawan sebagai dasar kebijakan insentif dan penghargaan. Keuangan menilai hubungan antara suku bunga terhadap investasi. Yang terakhir, operasional mengetahui pengaruh jumlah bahan baku atau jam kerja mesin terhadap total produk yang dihasilkan. Terus untuk kelebihan dan keterbatasannya, itu tuh mudah dipahami dan dihitung. Selanjutnya ada memberikan informasi yang sangat jelas, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai data prediksi. Untuk keterbatasannya sendiri hanya berlaku untuk hubungan linear. Yang kedua, hanya melibatkan satu variabel independen. Yang ketiga, butuh metode lain jika variabelnya bertambah. Nah, selanjutnya ada uji signifikan, di mana uji signifikan ini dalam statistik, koefisien korelasi atau persamaan regresi saja tidak cukup buat menarik kesimpulan. Penelitian perlu melakukan uji signifikan untuk memastikan apakah hasil dari sampel benar-benar berlaku di populasi atau signifikan atau hanya faktor kebetulan. Sebelum pengujian, peneliti wajib menetapkan 2 jenis hipotesis. Yang pertama itu hipotesis H0. Jadi H0 ini menyatakan tidak ada hubungan atau pengaruh yang signifikan antar variabel. Yang kedua ada hipotesis alternatif atau H1, menyatakan adanya hubungan atau pengaruh yang signifikan. Selain itu, peneliti harus menentukan tingkat signifikan atau alpha, di mana nilai 5% atau 0,5 adalah yang paling umum digunakan dalam penelitian sosial dan bisnis. Angka ini berarti peneliti menoleransi peluang kesalahan kecil sebesar 5% dalam pengambilan keputusan. Semakin kecil nilai alfanya, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan hasil penelitian. Selanjutnya uji T dan uji F. Uji T ini fungsinya ini buat menguji pengaruh hasil variabel independen secara sendiri-sendiri atau parsial. Jadi terhadap variabel dependen. Nah, jadi dalam analisis korelasi ini juga dipakai untuk memastikan apakah hubungan dua variabel berlaku pada populasi. Terus uji F ini menguji apakah seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Uji ini juga menentukan kelayakan model regresi sebagai alat prediksi. Lalu ada asumsi dasar regresi. Jadi asumsi dasar regresi linear ini bertujuan untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan statistik agar hasil estimasi bersifat valid dan tidak bias. Dan untuk memenuhi kriteria BLEU atau Bayes Linear Unbiased Estimator, berikut adalah 4 uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. Yang pertama ada uji normalitas, menguji apakah data residualnya ini dalam model regresi berdistribusi normal. Terus uji multikolinearitas untuk menguji apakah terdapat hubungan atau korelasi yang sangat tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Model yang baik seharusnya tidak memiliki multikolinearitas. Yang ketiga ada uji heteroskedaritas, di mana untuk menguji apakah terdapat perbedaan variasi residual pada setiap pengamatan. Model yang baik harus memiliki varians residual yang konstan. Terus yang terakhir ada uji autokorelasi, di mana untuk menguji apakah residual pada suatu pengamatan memiliki hubungan dengan residual yang pada pengamatan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke tutorial Excel, cara memasukkan korelasinya nih.
Terus yang pertama itu kita memasukkan data Y ke kolom A dan data X ke kolom B. Setelah itu jangan lupa untuk klik opsi FX pada Excel. Yang kedua, setelah memilih FX function, muncul kotak dialog nih kayak yang di bawah ini nih. Pilihlah statistical sama function kategori dan Corel pada fungsi name. Yang terakhir, kalau misalnya ada 2 kolom ini, kalian blok pada kolom A untuk array 1 dan kolom B untuk array 2. Jadi hasilnya ini berupa korelasi pada formula result, yaitu sebesar 0,98. Nah, hasil ini yang berarti variabel X dan Y memiliki hubungan positif yang sangat kuat.